Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Saya Nikomedes Wahyuswa dan rekan saya Delviana akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis fundamental dan teknikal dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan kode saham TLKM yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun dari video presentasi kami pada pagi hari ini yang berisi tentang yang pertama, analisis makroekonomi, yang kedua, analisis industri, yang ketiga, analisis perusahaan, dan yang keempat, analisis teknikal dan psikologi pasar. Yang pertama, analisis makroekonomi akan dijelaskan oleh rekan saya, Delvia. Baik, saya akan menjelaskan analisis ekonomi makro. Berdasarkan data tabel yang tersedia di samping, pada tahun 1998 terjadinya krisis moneter di Indonesia, menyebabkan tingkat inflasi yang tidak terkendalikan bahkan mencapai 77,63% yang diperparah dengan GDP sebesar minus 15,5%. Krisis moneter sendiri tidak hanya melanda Indonesia, namun juga banyak negara-negara di dunia yang terkena imbas dari adanya krisis ekonomi ini, dan sejumlah besar berada di negara Asia. Namun krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 2018 justru masih mencatatkan tingkat inflasi yang relatif cukup rendah, yaitu sebesar 3,63%. Pada tahun 2010 sampai 2017, tingkat inflasi di Indonesia cenderung terkendalikan walaupun terdapat kenaikan di tahun 2013 dan 2014 sebesar 8,38% dan 8,36%. Pada tahun 2018, dunia mengalami krisis ekonomi yang dimulai dari pernyataan Presiden Amerika Donald Trump tentang mengenakan bea masuk pada produk dari Tiongkok. Memasuki akhir tahun 2019, ditemukannya kasus virus corona pertama di Tiongkok, tepatnya di Provinsi Wuhan. Hal ini memberikan dampak buruk, di antaranya kenaikan jumlah korban terpapar dan meninggal akibat COVID-19 ini, dan ditutupnya sejumlah besar pusat perbelanjaan di dunia dan lockdown di sejumlah wilayah, khususnya di tanah air. Hal ini justru memperparah neraca perdagangan di Indonesia yang menyebabkan GDP atau PDB di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2001 minus 0,74%. Sejumlah negara seperti Hong Kong, Australia, dan Filipina sudah terlebih dahulu mengumumkan resesi pada kuartal 1 tahun 2020. Indonesia mencatatkan minus 1,4% pada perekonomiannya. Di sisi lain, beberapa sektor cenderung mengalami penguatan di pasar modal seperti sektor telekomunikasi dan farmasi. Salah satunya yaitu Telkom yang mengalami peningkatan dalam pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan memiliki kinerja yang baik dalam mempertahankan harga sahamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis industri. Selama masa COVID-19 ini, perusahaan Telkom sangatlah berdampak positif. Dilihat dari data tabel di samping bahwa perusahaan Telkom menghasilkan revenue dan laba bersih lebih besar, yaitu 136,5 triliun dan 20,8 triliun dibandingkan dari industri IASP, Excel, Friend, dan PTL yang menghasilkan revenue dan laba bersih lebih rendah. Hal ini menunjukkan perusahaan Telkom memiliki stabilitas keuangan yang cukup baik, dikarenakan memiliki pendapatan dan laba bersih yang cukup besar dari tingkat penjualan yang dihasilkan, sehingga perusahaan ini dinilai mampu menjalankan usahanya lebih efisien. Dilihat dari kelima industri sejenis tersebut, EPS Telkom di setiap tahunnya mengalami uptrend dan downtrend. Pada tahun 2020, EPS Telkom menghasilkan peningkatan. Hal ini disebabkan oleh laba bersih yang didapatkan lebih besar, sehingga perusahaan Telkom ini menghasilkan EPS lebih tinggi dari perusahaan sejenisnya. EPS yang tinggi membuat perusahaan Telkom ini semakin baik pula. Telkom menghasilkan PER lebih tinggi dari ISAT, Friend, dan BTL dan Excel, yang menunjukkan bahwa
Harga saham Telkom lebih mahal dari 4 perusahaan tersebut dapat dilihat dari data tabel di samping. Telkom memiliki PER dan PBF yang lebih tinggi. Walaupun demikian, tidak menunjukkan bahwa saham Telkom ini tidak bagus, dikarenakan bahwa perusahaan Telkom ini cukup baik dalam menghasilkan pendapatan dan laba. Dilihat dari tabel proyeksi data rasio keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk rasio ROA mengalami penurunan, dan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan masing-masing sebesar 13,1%, 12,5%, dan 12%. Hal ini menunjukkan jika ROA semakin kecil menandakan pengembangan aset perusahaan yang mengalami penurunan dapat disebabkan oleh kenaikan jumlah aset atau penambahan aset dan perusahaan. Dan jika diukur dari ROE, mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan kenaikan pada ekuitas dari perusahaan. Dan dilihat pula dari tabel rasio laba terhadap pendapatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yang artinya volume penjualan dari perusahaan Telkom mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Jika dibandingkan atau dihitung dari current ratio perusahaan, cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, yang menandakan bahwa rasio lancar perusahaan mengalami penurunan. Apabila diukur dari rasio utang terhadap ekuitas, juga dapat menyebabkan ekuitas dari perusahaan mengalami penurunan. Namun, diprediksi ke depan akan terdapat kenaikan yang disebabkan oleh stimulus dari para investor asing yang membeli saham Telkom dalam jumlah besar yang sebesar 162 miliar di awal tahun 2021 lalu. Apabila diukur dari rasio utang terhadap ekuitas, juga terdapat penurunan dari tahun ke tahunnya. Namun diprediksi ke depan akan terdapat kenaikan yang disebabkan oleh stimulus dari para investor asing yang membeli saham Telkom dalam jumlah besar, yakni sebesar 162 miliar di tanggal 22 sampai 26 Maret yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sentimen positif dari pasar yang menandakan akan terjadinya kenaikan ke depan untuk saham Telkom, yang menunjukkan optimisme dari para investor bahwa saham Telkom akan mengalami kenaikan di tahun ke tahunnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi pasar. Dengan adanya take buy oleh sejumlah investor retail dari luar negeri pada saham Telkom di awal tahun 2021 atau kuartal pertama di tahun 2021, net frozen buy pada tanggal 22 sampai 26 Maret yang lalu ini menjadi katalisator di pasar modal Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Dan jika dilihat dari masa ini, Telkom berada di fase akumulasi, yang dimana terdapat aksi dilakukan oleh para investor untuk mengumpulkan sahamnya secara bertahap dengan volume transaksinya yang relatif stabil, yang ditambah tingkat kepercayaan para investor retail baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Jika dilihat dari tren jangka pendek atau short term, tidak disarankan bagi para investor untuk trading karena tingkat perubahan harga yang tidak dapat diprediksi sewaktu-waktu dapat berubah menjadi downtrend di masa pandemi COVID-19 saat ini. Namun dapat dilihat pula dari para investor relatif kurang untuk melakukan panic selling pada saham Telkom. Sangat disarankan apabila para investor ingin memilih menginvestasikan modalnya dengan jangka waktu menengah sampai dengan jangka panjang. Karena banyak dari harga-harga saham terdiskon pada saat ini, terkhususnya saham Telkom yang dinilai dari price book to value dari saham Telkom yang mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, sehingga dapat diambil keputusan bahwa saham Telkom mengalami diskon. Kesimpulannya adalah buy saham Telkom. Alasan kenapa kami menyarankan untuk membeli saham Telkom adalah sebagai berikut. Yang pertama, market capital dari perusahaan Telkom yang mencapai lebih dari 323 triliun rupiah. Yang kedua, berbasis IT dan pengembangan 5G pertama di Indonesia. Yang ketiga, harga saham yang relatif murah jika dilihat dari price to book value yang mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Yang keempat, termasuk IDX High Dividend 21, 20, dan termasuk perusahaan yang rajin membagikan dividen pada investornya. Yang kelima, fundamental yang baik dan prospek masa depan yang baik, dan termasuk top 10 dari perusahaan terbaik di Indonesia. Demikian
Demikian hasil presentasi kami.